Nah, baik, di sini untuk pembahasan yang pertama adalah sistem persamaan linear. Nah, mana dalam sistem persamaan linear, di sini pada metode numerik eh, terlebih dahulu kita membahas terkait dengan persamaan linear atau SPL. Di mana di sini ada deskripsi masalah, kemudian metode numerik dari SPL itu ada dengan menggunakan eliminasi Gauss, eliminasi Gauss-Jordan, iterasi Jacobi, dan juga iterasi Gauss-Seidel. Nah, langsung saja kita masuk kepada deskripsi masalah dari SPL, di mana sistem persamaan linear ini merupakan salah satu model dan masalah matematika yang banyak dijumpai dalam berbagai disiplin termasuk matematika, statistika, fisika, biologi, ilmu-ilmu sosial, dan juga teknik dan bisnis. Kemudian, suatu sistem persamaan linear ini terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel. Nah, dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan linear yang adalah dengan mencari nilai-nilai variabel tersebut yang memenuhi semua persamaan linear yang diberikan. Tidak semua masalah matematika seperti SPL ini bisa diselesaikan secara analitik. Misalnya, yang melibatkan turunan, integral, maupun fungsi-fungsi yang berbentuk kompleks. Nah, oleh karena itu dibutuhkan yang namanya pendekatan alternatif yang kemudian kita sebut sebagai metode numerik. Nah, bentuk umum dari SPL yang pertama untuk SPL DV atau sistem persamaan linear dua variabel, bentuknya yaitu AX ditambah BY sama dengan C atau A1X ditambah dengan B1Y sama dengan C1. Kemudian untuk SPLTV atau sistem persamaan linear tiga variabel, di mana di sini mempunyai AX tambah BY ditambah dengan CX, CZ sama dengan D, atau bisa dituliskan dalam bentuk A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Eh, Dikatakan variabel karena di sini terdapat variabel dalam satu sistem persamaan linear. Begitupun dengan SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Terdapat dua variabel di dalamnya. Kemudian uh, bentuk umum yang akan dibahas di bab ini adalah bentuk XPL yang terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam berhingga variabel. Nah, bentuk yang dimaksud adalah A1 A11X1 ditambah dengan A12X2 dan seterusnya sampai dengan A1N dikali dengan XN sama dengan B1. Begitupun untuk yang sampai dengan AN1X1 ditambah AN2X2 sampai dengan ANN sama dengan B. Di mana di sini dapat kita tuliskan dalam bentuk AX sama dengan B yan dengan A-nya ini adalah sebuah matriks N kali N atau dengan ordo 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Di mana X dan B-nya ini adalah vektor-vektor N komplement. X-nya itu X1, X2, X3 sampai dengan Xn pangkat 2, kemudian B-nya adalah B1, B2, B3 sampai dengan Bn kuadrat. Nah, tidak semua masalah matematika seperti SPL ini bisa kita selesaikan secara analitik, di mana yang misalnya melibatkan turunan, integral, maupun fungsi-fungsi yang berbentuk kompleks. Nah, oleh karena itu, di sini kita butuhkan namanya pendekatan alternatif yang kemudian kita sebut dengan metode numerik, di mana metode untuk menyelesaikan SPL, metode numerik untuk menyelesaikan SPL yaitu untuk metode langsung, kita bisa menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dan eliminasi Gauss. Kemudian untuk metode tidak langsung, kita bisa menggunakan iterasi Jacobi dan iterasi Gauss-Seidel.
Kita masuk kepada eliminasi Gauss. Deskripsi dari eliminasi Gauss ini digunakan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear dengan menggunakan SPL tersebut ke dalam bentuk sistem persamaan berbentuk segitiga atas, yakni bentuk yang semua koefisien di bawah diagonal utamanya ini bernilai 0. Bentuk segitiga atas ini dapat kita selesaikan menggunakan substitusi balik. Nah, untuk mendapatkan bentuk XPL segitiga dari SPL yang diketahui, metode eliminasi Gauss menggunakan sejumlah operasi baris elementer atau OBE. Yang pertama, menukar posisi dua buah persamaan, jadi dua baris matriks augmented. Kemudian, kita menambahkan sebuah persamaan, yang artinya bahwa baris matriks augmented dengan suatu kelipatan persamaan lain atau baris lain. Kemudian mengalihkan sebuah persamaan, artinya bahwa baris matriks augmented dengan sebarang konstanta 0. Selanjutnya, algoritma eliminasi Gauss di sini untuk mengerjakan sistem persamaan linear X sama dengan B dengan kali N proporsional N dikali itu, dan X merupakan vektor N nah, metode eliminasi Gauss dari dua tahap. Yang pertama, variabel X1, X2 sampai dengan Xn dikurang 1, dan dari beberapa nilai yang bisa didapat dalam persamaan tersebut dapat diketahui di antara xn dikurang 1 sampai dengan x1 secara umum kita misalkan A12 X2 ditambah dengan A13 X2 sama dengan sampai dengan A1N XN sama dengan B1. Nah, ini kita teruskan sampai ke AM1 X1 ditambah AM2 X2 sampai dengan ANN XN sama dengan BN. Nah, berikut tahap langkah-langkah dalam menyelesaikan eliminasi Gauss-Jordan untuk XPL.
Untuk tahapan pertama di tahap eliminasi, eh, yang pertama di sini eliminasi X1 dari persamaan-persamaan kedua, ketiga sampai dengan ke N. Dengan kata lain bahwa kita buat koefisien X1 ketiga sampai ke N menjadi 0. Ini dapat dilakukan mengurangi persamaan pertama dari persamaan kedua, ketiga, keempat sampai dengan di mana proses ini mengubah nilai koefisien 1 A1 A X1 A I J dan konstanta BI pada persamaan kedua, tiga, dan PN dan asumsi A1 A1 untuk dua sama dengan N. Banyak dari sama A AI2 per A22 untuknya lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan N. Selanjutnya yang ketiga, secara umum pada langkah ke K, eliminasi XK-nya dari persamaan ke K tambah 1, K tambah 2, sampai dengan ke N. Dengan cara mengurangkan kelipatan MIK sama dengan AIK per AKK, baris ke K, dari baris ke I, untuk I sama dengan K tambah 1, K tambah 2, dan seterusnya sampai N. Keempat, setelah kita berhasil mengeliminasi variabel-variabel X1, X2 sampai dengan Xn dikurang 1 dengan menggunakan operasi-operasi, kemudian kita dapatkan SPL-nya A11X1 ditambah A12X2 tambah A13X3 sampai dengan A1N Xn sama dengan B1. Begitupun sampai dengan menghasilkan 0 tambah 0 tambah 0 sampai seterusnya sampai ke ANN XN sama dengan BN dengan matriks koefisien berupa matriks segitiga atas atau elemen-elemen di bawah diagonal utama yang bernilai 0. Selanjutnya tahap kedua dari eliminasi Gauss yaitu menggunakan substitusi. Nah, di tahapan ini kita perlu menghitung nilai-nilai Xn, Xn dikurang 1, Xn dikurang 2, sampai dengan X1. Nah, dari SPL 2.4 tadi, kita dapat melakukan substitusi mundur sebagai berikut. Yang pertama, dari persamaan terakhir didapat nilai Xn sama dengan Bn per ANN. Kedua, dengan memasukkan nilai Xn ke dalam persamaan ke N dikurang 1, maka diperoleh Xn dikurang 1, B sama dengan Bn dikurang 1, dikurang An dikurang 1, NXN per An dikurang 1, N dikurang 1. Secara umum, di sini setelah diperoleh nilai-nilai Xn, Xn dikurang 1 sampai dengan Xi ditambah 1, maka kita akan memperoleh X1 dengan rumus I sama dengan A per 1 A per II dikali dengan BI dikurang dengan sigma J sampai I tambah 1, sigma J sama dengan I tambah 1 sampai N AIJ X J. Persamaan ini dapat kita gunakan untuk menghitung nilai-nilai Xn dikurang 1, Xn dikurang 2 sampai dengan X1 setelah Xn-nya kita didapatkan atau diketahui. Nah, selanjutnya kita masuk kepada
metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di metode ini sama Gauss kita mendapatkan pergaulan utama itu di dan ini membuat elemen dari diagram matriks A. Karena matriks yang bermatriks diagonal satuan. Maksudnya diagonal utama itu bernilai 1, kemudian elemen-elemen lainnya bernilai 0. Suatu sistem berada dalam bentuk echelon tereduksi jika matriks koefisiennya A mempunyai sebagai berikut. Yang pertama, jika suatu baris tidak semua nol, maka bilangan yang tidak nol adalah 1. Itu disebut dengan satu utama. Kemudian baris nolnya terletak paling bawah, lalu satu utama baris berikutnya berada di kanan, satu utama baris di atasnya. Di bawah satu utama harus bernilai nol. Nah, adapun algoritma untuk menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B dengan A adalah matriks koefisien n kali n vektor konstanta n dikali 1 dan X merupakan vektor n dikali 1. Yang perlu dicari yang pertama, masukkan nilai matriks A dan vektor B beserta ukurannya. Kemudian yang kedua, buat matriks augmented AB, namakan dengan AB. Untuk baris ke I, di mana I-nya ini sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian diperhatikan bahwa apakah nilai A 1, A I, sama ini sama dengan 0. Bila iya, maka pertukarkan baris ke I dan baris ke I tambah K lebih kecil sama dengan N, di mana A I ditambah K, I-nya ini tidak sama dengan 0. Bila tidak ada, berarti perhitungan tidak bisa dilanjutkan. Tapi bila tidak, maka perhitungan tetap bisa dilanjutkan. Di mana jadikan nilai diagonalnya menjadi 1 dengan cara untuk setiap kolom K di mana K sama dengan 1 sampai dengan N ditambah 1, kita hitung A, K sama dengan AI, K sama dengan AI, K per AI, I. Untuk baris ke J, di mana J sama dengan I ditambah 1 sampai dengan N, dilakukan operasi baris elementer. Kita hitung C-nya sama dengan AJ, I, kemudian hitung AJ, K sama dengan AJ, K dikurang C dikali AI, K. Untuk lengkap penyelesaian, I sama dengan sama dengan 1, ini akan bergerak dari baris ke N sampai dengan ke baris pertama sama dengan AI AI, N 1.
selanjutnya yaitu Jacobi ini tidak untuk menyelesaikan linear. Penyelesaian dengan metode Jacobi ini menggunakan cara iterasi. Berikut bentuk yaitu A11X1 ditambah A12 ditambah A13X3 sampai dengan A1N XN dengan B1. Berikutnya yaitu sampai dengan A1 AN1 X1 tambah A2X2 tambah A3X3 sampai dengan ditambah dengan AN dengan BN. Nah, ini yaitu ubah persamaan linear sehingga menjadi bentuk X1 sama dengan B1 dikurang A12 X2 dikurang A13 X3 sampai dengan dikurangi A1N XN per A11. Kemudian untuk yang terakhir yaitu sampai XN sama dengan BN dikurang AN1 X1 tambah AN2 X2 ditambah AN3 X3 sampai dengan ANN dikurang 1 XN dikurang 1 per ANN. Nah, ada algoritma dari iterasi Jacobi. Yang pertama, di sini kita menetapkan nilai awal untuk masing-masing nilai X1, X2 sampai Xn yang terletak di sebelah kanan persamaan dengan notasi X1 pangkat 0, X2 pangkat 0 sampai dengan Xn pangkat 0. Selanjutnya kita lakukan oleh X1 pangkat 2 X2 terakhirnya satu sampai epsilon x Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu jika epsilon x1 pangkat 1 jika nilai errornya ini jika epsilon x1 pangkat 1, epsilon x pangkat x2 pangkat 1 sampai epsilon xn1 ini lebih kecil sama dengan errornya, maka iterasi berhenti. Dengan ini mulai persamaan itu epsilon x1 pangkat 2 epsilon x2 pangkat 2 sampai dengan selanjutnya kita masuk ke metode yang terakhir yaitu iterasi Gauss-Seidel. Nah, pada iterasi Gauss-Seidel ini merupakan perbaikan dari metode Jacobi. Bentuk persamaannya yang dapat diselesaikan yaitu A11X1 ditambah A12 ditambah A13X3 sampai dengan A1N XN sama dengan B1. Begitupun iterasi ke bawahnya. Kemudian konsep metode Gauss-Seidel ini kita ubah persamaan yang ada di sini sehingga X1, X2, X3-nya itu berada di sisi kiri persamaan sehingga menjadi bentuk iterasi. Untuk iterasi pertama, Xn pangkat N tambah 1 sama dengan B1 dikurang A12 X2 dikurang A13 X3 sampai dengan dikurang A1N Xn. Nah, sampai kita lakukan sampai dengan iterasi di mana Xn pangkat N tambah 1 sama dengan Bn dikurang AN 1X1 N1X1 ditambah AN2X2 ditambah AN3X3 sampai dengan ditambah ANN dikurang 1 XN dikurang 1 per ANN. Nah,
Adapun algoritma dari metode iterasi Gauss-Seidel yang pertama, di sini kita tentukan nilai awalnya. Selanjutnya dilakukan iterasi seperti pada persamaan satu, sehingga nantinya diperoleh nilai X1 pangkat 1 sampai dengan Xn pangkat 1. Kemudian masukkan nilai-nilainya ke persamaan kedua, sehingga diperoleh nilai X2 pangkat 1. Masukkan nilai yang ini, sehingga nanti akan diperoleh nilai X3 pangkat 1. Demikian seterusnya hingga mendapatkan nilai Xn1. Kemudian kita hitung nilai errornya, yaitu sama dengan X aksen dikurang X pangkat 0 dikurang per X aksen dikali 100%. Jika nilai error-errornya ini lebih kecil sama dengan epsilon, maka iterasi berhenti dengan nilai yang ini merupakan penyelesaian persamaan. Sedangkan jika nilai ini lebih besar daripada epsilon, maka iterasi berlanjut ke iterasi kedua dengan menghitung nilai iterasi banyak. Nah, iterasi berlanjut sampai diperoleh iterasinya ini lebih kecil sama dengan error, dengan menggunakan penyelesaian persamaan. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua metode numerik, yaitu akar persamaan non-linear. Deskripsi masalah dari akar persamaan non-linear di sini adalah dengan penentuan akar-akar persamaan non-linear, di mana akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 merupakan nilai x yang menyebabkan nilai fx-nya itu sama dengan 0. Kemudian dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa akar-akar penyelesaian persamaan non-linear merupakan titik potong antara kurva fx dengan sumbu x. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kemudian syarat-syarat adalah sebagaimana dengan teorema Balseno, suatu range x sama dengan a, b mempunyai akar bila FA dan FB-nya ini berlawanan tanda atau memenuhi FA dikali FB-nya ini lebih kecil sama dengan lebih kecil 0. Seperti pada gambar ini, gambar pertama, karena FA-nya FA dikali dengan FB-nya ini lebih kecil dari 0, maka pada range X A, B terdapat akar. Kemudian untuk gambar selanjutnya, FA dikali FB lebih besar 0, maka pada range A, B tidak dapat dikatakan terdapat akar. Selanjutnya, metode dalam pencarian akar. Kalau kita menggunakan metode analitik, kita bisa menggunakan rumus ABC, menggunakan pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan metode Horner. Nah, untuk metode numerik di sini ada dua metode. Yang pertama, metode tertutup itu bisa menggunakan metode bagi dua atau bisection, kemudian metode regula falsi. Kemudian untuk metode terbuka di sini bisa menggunakan metode iterasi titik tetap, metode Newton-Raphson, dan juga metode secant. Nah, kita masuk kepada metode tertutup terlebih dahulu, di mana ada dua metode, yaitu metode bagi dua dan metode regula falsi. Nah, pada metode tertutup ini, atau yang biasa disebut juga dengan bracketing atau metode tertutup, karena dalam pencarian akar-akar persamaan nonlinearnya ini dilakukan dalam satu selang A, B. A, B hanya terdapat satu akar dan memuat satu titik. Nah, kita masuk ke metode bagi dua atau bisection. Nah, prinsip dari metode bisection ini adalah mengurung akar fungsi pada interval A, B. Selanjutnya, interval tersebut terus-menerus dibagi dua sehingga sekecil mungkin. Nah,
sehingga nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat akurasi tertentu. Nah, berikut merupakan ilustrasi grafik untuk akar hampiran dalam metode dissection atau metode bagi dua. Selanjutnya, algoritma dari metode bagi dua atau dissection. Di sini yang pertama didefinisikan fungsi fx. Nah, yang pertama, taksir batas bawah A dan batas bawah B-nya ini dengan syarat FA dikali FB lebih kecil dari 0. Tentukan nilai toleransi errornya. Kemudian hitung FA dan nilai FB-nya. Jika FA dikali FB lebih besar dari 0, maka proses dihentikan karena disikat. Tetapi bila FA-nya FA dikali FB-nya ini lebih besar dari 0, maka proses masih bisa. Kemudian, hitung nilai hampiran akar persamaan dengan rumus C sama dengan A ditambah B per 2. Kemudian, setelah itu, hitung nilai FC-nya. Apabila FA dikali FC ini lebih kecil dari 0, maka B akan sama dengan C. Maka ini boleh dilanjutkan ke langkah 8. Begitupun dengan FA dikali C bila lebih besar dari 0, maka A-nya sama dengan C. Ini juga boleh dilanjutkan ke langkah 8. Akan tetapi, bila FA dikali FC-nya ini sama dengan 0, maka akar sama dengan C. Nah, jika akar sama dengan C, maka stop. Kemudian untuk langkah ke-8, untuk melanjutkan yang ini tadi, bila mutlak B dikurang A lebih kecil dari error atau iterasi maksimum pada proses, dihentikan dan didapatkan akar sama dengan C, dan bila tidak, diulangi ke langkah 6. Nah, contoh dengan persamaan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat kurang x dikurang 10 sama 0 pada equal 0, error toleran. Kita tulis samaannya dulu. Fungsinya fx sama dengan x3 ditambah x2 dikurang 6 x dikurang 10 sama dengan 0. Kemudian yang kita tahu bahwa x1 nya itu sama dengan 0, kemudian x2 nya sama dengan 6. Nah, kita substitusi untuk FA-nya, kita masukkan nilai X1 di sini. Jadi nilai X semua diganti dengan 0, maka menghasilkan min 10. Kemudian untuk FB-nya, nilai X-nya ini diganti dengan 6, karena X2-nya 6, maka FB-nya sama dengan 194. Kemudian FA dikali FB sama dengan nilai FA-nya ini dikali dengan FB akan menghasilkan min 1940. Jadi min 1940 ini lebih kecil dari 0, maka di sekitar X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 6, maka jadi min 1940 ini lebih kecil dari 0, maka di sekitar X1 0, X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 6 ini terdapat titik penyelesaiannya. Nah, kemudian kita masuk kepada cara menyelesaikannya menggunakan metode bagi dua atau dissection. Nah, di sini untuk iterasi pertama kita menggunakan rumus B1 sama dengan A1 ditambah B1 per 2 sama dengan, dimana kita ketahui bahwa tadi intervalnya 0,6, jadi untuk A1 nya sama dengan 0, kemudian B1 nya sama dengan 6. Kalau kedua sama dengan 3, berarti FB1 sama dengan 2, jadi intervalnya 3. Kemudian intervalnya yang ini kita gunakan ke iterasi kedua, begitupun untuk interval dari iterasi kedua kita gunakan ke iterasi ketiga sampai dengan seterusnya. Nah,
Kemudian pada contoh soal ini eh, itu didapatkan sampai dengan iterasi ke-15. Dengan iterasi ke-15-nya yaitu 0,0031. Jadi kita hitung nilai errornya, di mana nilai errornya adalah 0,000063. Karena errornya ini lebih kecil dari X toleransi, maka iterasi dihentikan. Jadi pada iterasi ke-15, intervalnya itu lebih kecil dari 0,0001, maka akar persamaannya adalah 2,91741. Nah, untuk metode kedua yaitu metode regular fallacy. Di metode regular fallacy atau yang biasa disebut dengan metode palsu ataupun metode interpolasi linear, ini merupakan salah satu solusi pencarian akar dalam penyelesaian persamaan-persamaan non-linear melalui proses iterasi atau pengulangan. Di metode regular fallacy merupakan salah satu cara mencari akar persamaan fx sama dengan 0 yang terletak pada interval a, b. Nah, metode ini mirip dengan metode bagi dua dalam hal interval-interval an, bn yang dihasilkan dengan cara mengapit akar yang dicari, dan metode ini mirip dengan metode tali busur atau secant di dalam mendapatkan hambatan baru terhadap akar. Kemudian seperti halnya dengan metode bisection atau bagi dua tadi, di metode regular fallacy ini secara iterasi dengan melakukan update range. Titik pendekatan yang digunakan oleh metode regular fallacy adalah gradien garis AB sama dengan gradien garis BX, di mana FB dikurang FA per B kurang A sama dengan FB dikurang 0 per B dikurang X, yang disederhanakan menjadi X sama dengan B dikurang FA, B dikurang FB, dikali dengan B dikurang A per FB dikurang FA. Kemudian algoritmanya, pada metode ini, andaikan fx-nya ini kontinu, kemudian pilih A dan B sedemikian sehingga A kurang dari B dan F dikali B sama kurang dari B. Algoritma regular fallacy adalah yang pertama, ambil interval A, B, kemudian kita tentukan errornya. Yang kedua, tentukan nilai FA dan FB-nya. Jika FA-nya ini lebih kecil dari FB, maka nilai awalnya ini bisa kita gunakan untuk iterasi selanjutnya. Tetapi apabila FA-nya ini sama dengan FB, maka kita harus menentukan nilai awal yang baru. Kemudian yang ketiga, kita lakukan iterasi dan tentukan dengan menggunakan rumus yang tadi. Kemudian yang keempat, fx1 sama dengan 0, maka x1 merupakan akar dan hentikan proses iterasi. Sebaliknya, jika fx1 lebih besar dari 0, maka ambil A sama dengan x1. Kemudian jika tanda fx1 lebih kecil dari 0, maka ambil B sama dengan x1. Kemudian yang kelima, ulangi langkah kedua dan langkah ketiga, langkah kedua, 3, dan 4 di atas sampai didapatkan fx1-nya ini sama dengan 0 atau fxi-nya ini lebih, atau nilai mutlak fxi-nya ini lebih kecil sama dengan epsilon, suatu bilangan yang bilangan positif yang kecil. Sebagai contoh, di sini tentukan akar dari 4x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0 menggunakan regulasi fallacy, dan di sini sampai pada iterasi 9. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fungsi fx-nya sama dengan ini, kemudian a-nya in 1 dan b-nya adalah 3, maka kita masukkan nilai a-nya ini ke dalam sini, kita ganti nilai x-nya menjadi min 1, akan mendapatkan fa sama dengan min 42, kemudian fb sama dengan min 18.
karena FA-nya ini tidak sama dengan FB, kemudian FA dikali FB ini lebih besar sama dengan lebih besar dari 0, maka iterasi bisa dilanjutkan. Untuk iterasi pertama yaitu uh, mendapatkan nilainya itu lebih kecil dari 0, maka A1-nya sama dengan X1 sama dengan 1,8 dan B-nya adalah 1,3. Kemudian lanjut sampai ke iterasi ke-9. Nah, di iterasi ke-9 di sini didapatkan A sama dengan X8 sama dengan 1,97979 dan B-nya sama dengan 3. Berikut merupakan tabel iterasinya. Ini merupakan jumlah iterasi 1, 2, 3, 4 sampai 9 dan akar persamaan dari 4x jadi akar persamaan dari 4x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 17 dikurang 6 sama dengan 0 menggunakan metode regulavalsi adalah 1,97979. Kemudian kita masuk ke metode terbuka. Nah, pada metode terbuka ini ada 3 metode, yaitu metode titik tetap, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Nah, metode terbuka yang merupakan metode yang menggunakan 1 atau 2 tebakan awal yang tidak memerlukan rentang sejumlah nilai. Yang diperlukan di sini adalah guess atau tembakan awal akar, lalu dengan prosedur lelaran. Kita menggunakannya untuk menghitung hampiran akar yang baru. Mungkin saja hampiran akar yang baru ini mendekati akar sejati yang konvergen, atau mungkin juga menjauhinya, atau bisa dikatakan dengan divergen. Kemudian bentuk umum dari persamaan lelaran metode terbuka adalah XR ditambah 1 sama dengan GXR, di mana R-nya ini adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan tebakan awal nilai X, kemudian kondisi berhenti lelaran dinyatakan bila XR ditambah 1 dikurang XR ini lebih kecil sama dengan R. Baik, kita masuk kepada metode iterasi titik tetap. Di mana metode iterasi titik tetap ini teknik mencari hampiran akar persamaan dijelaskan pada bagian sebelumnya, tergantung pada kemampuan menentukan interval akar awal, di mana hal ini terkadang sulit dilakukan untuk beberapa persamaan tertentu. Oleh karenanya diperlukan suatu metode yang tidak memerlukan informasi awal. Salah satu metode demikian adalah metode titik tetap, yang dimana misalkan persamaan fx sama dengan 0, x sama dengan x, lalu bentuklah menjadi prosedur lelaran, yaitu xr tambah 1 sama dengan xr, dimana untuk setiap penyelesaian persamaan disebut titik tetap G. Dengan memilih nilai awal sebarang x0, maka kita dapat melakukan iterasi perhitungan hampiran titik-titik tetap fungsi G sebagai berikut. XR ditambah 1 sama dengan GXN. Dan yang benar-benar konvergen ke akar sejati S sedemikian sehingga fx sama 0 dan S-nya sama dengan GS. Nah, iterasi titik tetap ini biasa juga disebut dengan metode iterasi sederhana, atau metode langsung atau metode substitusi beruntun. Metode iterasi tetap adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Kemudian berdasarkan teorema kekonvergenan, misalkan Gx dan G aksen X di dalam selang A, B sama dengan S dikurang H, S tambah H yang mengandung titik tetap, dan nilai awal X0 dipilih dalam selang tersebut. Jika mutlak G
aksen X lebih kecil dari 1 untuk semua X elemen A, B, maka iterasi XR tambah 1 sama dengan GXR. Ini akan konvergen ke ke S. Nah, pada kasus ini, S ini juga biasa disebut dengan titik atraktif. Jika mutlak G aksen X lebih besar dari 1 untuk semua X elemen A, B, maka iterasi XR ditambah 1 sama dengan GXR akan divergen dari S. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa di dalam salam I sama dengan S kurang H, S tambah H dengan S titik tetap, maka jika nolnya lebih kecil dari G aksen X lebih kecil 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi konvergen monoton. Kedua, jika G aksen X lebih besar min 1 lebih kecil 0, maka X elemen I untuk setiap X elemen I, maka iterasi ini akan konvergen berosilasi. Ketiga, jika G aksen X lebih besar dari 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi divergen monoton. Dan yang terakhir, jika G aksen X lebih kecil dari min 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi divergen berosilasi. Nah, adapun algoritma dari metode iterasi yaitu yang pertama, kita mengubah persamaan fx sama dengan 0 menjadi ke bentuk x sama dengan gx. Kemudian kedua, bentuk menjadi prosedur iterasi xr tambah 1 sama dengan gxr. Yang ketiga, carilah g aksen x untuk menentukan kekonvergenan. Keempat, terka sebuah nilai awal x0 dan masukkan ke dalam G aksen X, kemudian ubahlah bentuknya menjadi prosedur iterasi. Kemudian yang kelima, hitung nilai x1, x2, x3, dan seterusnya yang konvergen ke satu titik S sedemikian hingga Fs sama dengan 0 dan S sama dengan Gs. Dimana kondisi iterasi mutlak XR tambah 1 dikurang XR lebih kecil dari epsilon atau bila menggunakan galet relatif hampiran, kriteria berhentinya iterasi dinyatakan mutlak XR ditambah 1 dikurang XR per XR ditambah 1 lebih kecil dari delta. Dengan epsilon dan delta ditetapkan dan dengan epsilon dan delta tetap ditetapkan sebelumnya. Kemudian ini merupakan contoh soal dari titik tetap, iterasi titik tetap. Kemudian ini adalah MATLAB-nya. Kemudian kita masuk ke metode Newton-Raphson, di mana metode Newton-Raphson ini merupakan metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien pada titik tersebut, di mana metode ini dimulai dengan mencari garis singgung kurva pada titik xi fxi. Perpotongan garis singgung dengan sumbu x yaitu xi ditambah 1 akan menjadi nilai yang baru dengan cara dilakukan berulang-ulang iterasinya. Kemudian setelah diketahui bahwa gradien garis singgung fungsi adalah turunan pertama dari kurva tersebut yaitu f aksen xi, sehingga persamaan garis singgungnya adalah fxi dikurang y sama dengan f aksen xi dikali dengan xi dikurang x. Garis ini melalui titik xi ditambah 1,0, maka didapat xi tambah 1 sama dengan xi kurang fxi per f aksen xi, dimana ini digunakan untuk menaksir nilai akar dari fx dan pendekatan yang lebih baik untuk akar dari fx.
Selanjutnya kita masuk ke algoritma dari metode Newton-Raphson. Yang pertama di sini definisikan fungsi fx yang akan kita cari akarnya. Kemudian temukan harga awal atau titik awal dari x0. Ketiga, tentukan toleransi kesalahan. Keempat, cari turunan fungsi fx jika fx aksen pangkat x. Jika fx aksen x sama dengan 0, maka metode Newton-Raphson tidak dapat dilanjutkan. Yang kelima, hitung nilai fungsi fx dan f aksen x dengan menggunakan titik awal. Keenam, hitung nilai xi tambah 1 menggunakan rumus xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fxi per f aksen xi. Ketujuh, hitunglah kesalahan xi ditambah 1 dikurang xi dan bandingkan dengan toleransi kesalahannya. Kemudian jika nilainya yang ini tadi lebih kecil sama dengan epsilon atau kesalahannya, errornya, maka dipilih akar persamaan xi ditambah 1. Namun apabila nilainya lebih besar dari toleransi kesalahannya, maka iterasi dilanjutkan. Kemudian terakhir akar persamaannya adalah xi ditambah 1 yang terakhir diperoleh. Berikut adalah contoh soalnya di mana penyelesaiannya itu sampai kepada iterasi ketiga. Ini adalah skripnya yang nanti akan kita coba di MATLAB. Kemudian kita masuk ke metode secant atau metode tali busur. Nah, metode secant merupakan perbaikan dari metode Regula-Falsi dan Newton-Raphson, di mana di metode ini memerlukan perhitungan turunan fungsi f aksen x. Nah, turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Modifikasi Newton-Raphson ini dinamakan dengan metode secant. Berdasarkan dari gambar, maka di sini dapat kita hitung gradiennya. Nah, gradiennya adalah fxi sama dengan fxi dikurang fxi dikurang 1 per xi dikurang xi dikurang 1. Nah, metode Newton-Raphson x adalah 1 sama dengan xi kurang fxi per fxi. Kita pulihkan fxi dalam lelaran metode secant. Xi tambah 1 dengan xi dikurang fxi dikurang xi dikurang xi dikurang 1 per fxi dikurang fxi ditambah 1. Nah, dalam hal ini bukan dan x1 kondisi berhenti ini lebih kecil dari letak atau dari galat hampiran. Nah, adapun algoritma dari metode secant atau tali busur ini, yang pertama definisikan fungsi fx, kemudian yang kedua definisikan toleransi error dan iterasi maksimum atau n-nya, kemudian masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar, yaitu xi dikurang 1 x0 dan xi dikali x1. Sebaliknya, gunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya adalah titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Kemudian dihitung ininya. Kemudian kelima, untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n atau fxi ditambah 1. Kemudian xi ditambah 1-nya dihitung. Kemudian yang ketujuh, iterasinya ini akan berhenti jika panjang selang baru itu lebih kecil dari galatnya. Kemudian yang kedelapan, akar persamaannya adalah nilai x yang terakhir.
Berikut merupakan contoh soalnya dan penyelesaiannya sampai dengan iterasi ketujuh. Nah, adapun skrip dari MATLAB-nya yang nantinya akan dibahas pula pada aplikasi MATLAB. Itulah tadi penjelasan terkait dengan akar persamaan non-linear. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu interpolasi. Nah, selanjutnya untuk materi ketiga yaitu metode interpolasi. Nah, di metode interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan, di mana titik-titik tersebut mungkin merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan atau yang diperoleh dari sebuah fungsi yang diketahui. Kemudian, fungsi interpolasi ini biasanya dipilih dari sekelompok fungsi tertentu. Salah satunya adalah fungsi polinomial yang paling banyak dipakai. Tujuan utama untuk mendapatkan polinomial hampiran ini adalah untuk menggantikan suatu fungsi yang rumit dengan fungsi yang lebih sederhana bentuknya, mudah untuk dimanipulasi. Nah, di antara fungsi-fungsi yang dapat digunakan sebagai fungsi hampiran adalah fungsi polinomial, fungsi trigonometrik, dan fungsi rasional. Nah, pada interpolasi ini terdapat beberapa metode untuk ini akan dibahas pembahasan algoritma contoh soal dan MATLAB-nya. Kemudian ada polinom kuadrat, kemudian polinom Newton, Lagrange, dan spline. Di mana spline di sini terbagi dua, ada spline kuadratik. Nah, di mana polinom kuadrat dan Newton ini merupakan bentuk umum interpolasi polinomial. Nah, selanjutnya kita masuk ke interpolasi linear. Nah, metode menentukan titik-titik antara dari dua buah titik dengan menggunakan garis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persamaan garis lurus yang melalui dua titik P1 X1, Y1 dan P2 X2, Y2. Di mana ini merupakan rumusan dari interpolasi, yaitu Y sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0 dikali dengan X dikurang X0 ditambah Fx0. Adapun algoritma untuk interpolasi linear, yang pertama masukkan dua titik data. Jadi kita masukkan di sini P1 dananya. Kemudian yang kedua kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X-nya itu lebih besar dari X1 dan X-nya lebih kecil dari X2. Kemudian langkah ketiga kita hitung nilainya menggunakan rumusan yang ada. Kemudian yang keempat, tampilkan nilai titik baru yang dicari, atau nilai titik barunya ini kita sebut dengan Qx, Y. Nah, adapun contoh soalnya, kemudian MATLAB-nya, skrip dari MATLAB-nya, dan nantinya akan dibentuk GeoGebra-nya menggunakan aplikasi GeoGebra. Adapun algoritma GeoGebra interpolasi linear, yang pertama masukkan hal yang kita ketahui ke dalam kolom input nantinya. Jadi ini untuk GeoGebra-nya nanti akan dibahas di video komputasinya. Selanjutnya masuk ke interpolasi kuadrat. Nah, di metode interpolasi kuadrat ini kita membutuhkan minimal 3 titik yang kita hubungkan dengan kurva mulus. Nah, apabila terdapat 3 titik data, maka untuk memprediksi nilai suatu titik data digunakanlah polinomial orde 2 yang berbentuk P2X sama dengan A0 ditambah A1 dikali dengan X dikurang X0 ditambah A0 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Jadi untuk mendapatkannya A0-nya itu sama dengan Fx0
kemudian A1-nya itu sama dengan fx1 dikurang fx1, x0, kemudian A2-nya sama dengan fx2 dikurang fx2, x1, x0. Nah, algoritma dari interpolasi kuadrat yang pertama adalah masukkan 3 titik data, yaitu di mana 3 titik datanya di sini adalah P1, P2, P3. Kemudian langkah kedua, masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X-nya ini lebih besar dari X1 dan lebih kecil dari X2, atau X-nya lebih besar dari X2 dan lebih kecil dari X3. Kemudian langkah ketiga, kita tentukan A0, A1, A2-nya dengan rumusan yang ada. Langkah keempat, kita hitung nilai Y-nya dengan rumusan yang ada. Kemudian yang kelima, kita menampilkan titik baru yang dicari, yaitu Q, X, Y. Nah, adapun contoh soalnya di sini, tentukan nilai len2 berdasarkan nilai len1 sama dengan 0, len4 sama dengan 1,3862944, dan len6 sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi kuadrat, di mana nilai eksak dari ini adalah 0,6931718. Kita cari sesuai dengan algoritma yang ada tadi, di mana untuk langkah pertama kita menentukan 3 titik datanya P1, P2, P3. Kemudian di sini nilai X0, X1, X2 dan X-nya adalah 1, X0-nya adalah 1, X1-nya adalah 4, X2-nya adalah 6, dan nilai dari X-nya adalah 2. Kemudian fx0-nya adalah 0, fx1, fx2, dan yang ditanyakan di sini adalah berapa X-nya. Nah, kita cari, kita hitung nilai A0, A1, dan A2-nya. Kemudian setelah mendapatkan nilai A0, A1, A2-nya, kita akan nilai ini ke dalam rumusan yang ada, maka akan menghasilkan 0,565844436. Ini adalah nilai interpolasi dari len2. Nah, sedangkan nilai len2, nilai eksak dari len2 adalah 0,6931478. Jadi ini adalah duanya, kita ketahui bahwa duanya tadi ini adalah X, dan ini merupakan nilai Y-nya dengan galat yaitu 18,14%. Nah, selain itu nantinya di sini akan dibahas terkait dengan GeoGebra, Excel, dan juga MATLAB dari interpolasi kuadratik. Selanjutnya kita masuk ke interpolasi Newton. Nah, interpolasi Newton atau yang biasa dikenal dengan interpolasi polinomial Newton ini muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi banyak data. Dari sebanyak n data dapat dibuat polinomial berderajat n kurang 1 dengan rumusan yang ada. Ini adalah rumusan dari interpolasi Newton. Kemudian algoritmanya yaitu untuk langkah pertama kita masukkan n titik data P0, P1 sampai dengan Pn. Kemudian langkah kedua kita cari nilai X-nya dari titik yang akan dicari. Kemudian kita menentukan A0, A1, dan A2-nya sampai dengan AN. Kemudian langkah keempat adalah kita nilainya polinom ODN rumusan yang ada. Kemudian yang kelima kita tampilkan nilai titik baru yang dicari yaitu Q, X, Y. Berikut adalah contoh soalnya dengan memperoleh nilai galat yaitu 9,3%. Pada interpolasi Newton ini juga nantinya akan dijelaskan terkait dengan GeoGebra, Excel, dan juga MATLAB-nya.
interpolasi Lagrange. Yang keempat, untuk interpolasi Lagrange. Nah, dalam contoh tadi atau dalam contoh pada interpolasi kuadrat tadi yang kita x0 sama dengan 1, x 4 dan ini sama dengan 6, ditemukan estimasi dengan parabola. Sekarang kita akan di keempat, yaitu x-nya 5 di 1,009439. Kemudian hitung ln 2-nya menggunakan interpolasi polinomial D3. Dan masuk terpakai pada yang pahami, namun kurang edukasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi itu sangat besar. Kemudian polinom Lagrange derajat 1 bentuknya seperti, dan polinom Lagrange derajat 2 bentuknya seperti ini, dan polinom derajat 3 Nah, untuk algoritma dari interpolasi Lagrange yang pertama yaitu masukkan n titik data yang diberikan, yaitu P1, P2 sampai dengan Pn. Kemudian langkah kedua, kita tentukan nilai x dari titik yang akan dicari. Langkah ketiga, kita hitung nilainya dengan rumusan yang ada. Langkah keempat, tampilkan nilai titik baru yang dicari, yaitu Q x, y. Selanjutnya ini merupakan contoh soalnya, dan nantinya akan ada MATLAB-nya. Kemudian kita masuk ke interpolasi spline, di mana suatu fungsi spline adalah suatu fungsi yang terdiri atas beberapa potong fungsi polinomial yang dirangkaikan bersama dengan beberapa syarat kemulusan. Nah, interpolasi spline yaitu interpolasi setiap potongan. Jadi jumlah titik data n tambah 1 itu adalah interpolasi polinomial tingkat n, di mana interpolasi tingkat besar mengalami kesulitan apabila titik-titik data ini menunjukkan adanya perubahan tiba-tiba di suatu titik tertentu. Jadi perubahan gradiennya ini secara tiba-tiba. Nah, dalam situasi tersebut, polinomial bertingkat kecil dapat lebih tepat untuk mewakili pola data. Spline terdiri dari spline kuadrat dan spline linear. Algoritmanya yaitu data urutnya berupa x0, x1, x2 sampai dengan xn. Kemudian misalnya kita ketahui n tambah 1 sebuah pasang titik data, untuk m-nya sama dengan x1, y1, kemudian m2-nya sama dengan x2, y2, dan seterusnya. Nah, sambungkan di antara dua buah titik dengan garis, dicari nilai x dari dua buah titik. Di mana x-nya lebih besar sama dengan x1, kemudian x-nya ini lebih kecil dari sama dengan x2. Kemudian menghitung persamaan spline linearnya dengan rumus yang telah ada. Selanjutnya masuk ke yang terakhir untuk interpolasi, yaitu interpolasi spline kuadrat, di mana spline kuadratik ini atau spline kuadrat adalah spline yang berderajat 2. Jadi spline kuadratik ini diperoleh dengan menurunkan sebuah polinom orde kedua untuk setiap interval di antara titik-titik data untuk mendapatkan kurva yang memiliki diferensial atau laju perubahan ke m kontinu di titik data. Maka diperlukan kurva spline yang bertingkat paling kecil m tambah 1. Adapun rumus dari polinomial tingkat 2 fx sama dengan ai x kuadrat ditambah bix ditambah ci.
dimana untuk n tambah 1 titik datanya itu i sama dengan 0,1,2 sampai dengan n, terdapat n interval, sehingga terdapat 3 n koefisien yang harus dicari, yaitu A1, AI, ABI, dan CI-nya. Nah, dengan rumusan polinomial tingkat 2, jika pada interpolasi spline linear yang menghubungkannya adalah suatu garis lurus, maka untuk interpolasi spline kuadrat ini penghubungnya adalah sebuah persamaan kuadrat. Maka persamaan spline kuadratik sebagai berikut, yaitu fx sama dengan a1x kuadrat ditambah b1x ditambah c1. Begitupun ya, dan seterusnya, dimana x-nya ini ada lebih besar sama dengan x0 dan lebih kecil dari x1. Kemudian algoritmanya atau langkah-langkahnya untuk mencari nilai x dari data yang ada, maka sebelumnya perlu dicari nilai AI, BI, dan CI-nya. Kemudian I-nya ini adalah 1, 2, sampai N. Setiap spline memiliki 2 poin yang saling terhubung, sehingga terdapat 2 persamaan seperti yang ada di sini. Ini merupakan persamaan 1 dan ini merupakan persamaan kedua. Nah, terdapat persamaan kuadrat sebanyak 2n. Selanjutnya, untuk mencari titik x, setiap persamaan kuadrat perlu diturunkan. Jadi, turunan dari 2 spline pertama bersifat kontinu. Jadi, ini akan bersifat kontinu. Nah, karena bersifat kontinu dan kedua spline-nya ini terhubung pada satu titik yang sama, yaitu x sama dengan x1, maka 2a1x1 ditambah 1 tambah b1 sama dengan 2ax. Maka untuk ini adalah menghasilkan persamaan ketiga. Kemudian kondisi terakhir yang didapat dibentuk bebas sebagai turunan kedua spline di antara dua titik pertama menjadi 0. Maka didapatkan persamaan keempat, sehingga bisa disimpulkan terdapat persamaan sebanyak 3n dan ada sejumlah 3n nilai konstanta yang perlu kita ketahui, A1, B1, dan C1. Jika ketiga konstanta tersebut sudah diketahui, maka nilai X selanjutnya ini akan jauh lebih mudah untuk dicari. Itulah tadi penjelasan dari interpolasi. Untuk materi interpolasi selanjutnya, untuk contoh soalnya, contoh soal dan komputasinya nanti akan dibahas pada video yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat.